Mereka mempunyai lingkar dan aku melihat bahwa sekeliling lingkar yang 4 itu penuh dengan mata. Kalau makhluk-makhluk hidup itu berjalan, roda-roda itu juga berjalan di samping mereka. Dan kalau makhluk-makhluk hidup itu terangkat dari atas tanah, roda-roda itu turut terangkat. Ke arah mana roh itu hendak pergi, kesanalah mereka pergi. Dan roda-rodanya sama-sama terangkat dengan mereka. Sebab roh makhluk-makhluk hidup itu berada di dalam roda-rodanya. Kalau makhluk-makhluk hidup itu berjalan, roda-roda itu berjalan. Kalau mereka berhenti, roda-roda itu berhenti. Dan kalau mereka terangkat dari tanah, roda-roda itu sama-sama terangkat dengan mereka. Sebab roh makhluk-makhluk hidup itu berada di dalam roda-rodanya. Di atas kepala makhluk-makhluk hidup itu ada yang menyerupai cakrawala, yang kelihatan seperti hablur es yang mendahsyatkan, terbentang di atas kepala mereka. Dan di bawah cakrawala itu sayap mereka dikembangkan lurus, yang satu menyinggung yang lain, dan masing-masing mempunyai sepasang sayap yang menutupi badan mereka. Kalau mereka berjalan, aku mendengar suara sayapnya seperti suara air terjun yang menderu, seperti suara yang maha kuasa, seperti keributan laskar yang besar. Kalau mereka berhenti, sayapnya dibiarkan terkulai. Maka kedengaranlah suara dari atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka. Kalau mereka berhenti, sayapnya dibiarkan terkulai. Di atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka ada menyerupai tahta yang kelihatan seperti permata lasyurit. Dan di atas yang menyerupai tahta itu ada yang kelihatan seperti rupa manusia. Dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke atas, aku lihat seperti suasa mengkilat dan seperti api yang ditudungi sekelilingnya. Dan dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke bawah, aku lihat seperti api yang dikelilingi sinar. Seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan. Demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Tatkala aku melihatnya, aku sembah sujud. Lalu kudengar suara Dia yang berfirman, Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa yang saudara pikirkan ketika berselancar dalam kesulitan, bahkan seolah ketika tak menemukan jawaban? Apakah saudara berpikir bahwa Allah telah meninggalkan kita? Atau Allah sebenarnya ada di sana, memberikan kekuatan yang tidak kelihatan? Yehezkiel 1 ayat yang pertama berkata, pada tahun ke-30, dalam bulan yang keempat, pada tanggal 5 bulan itu, ketika aku bersama-sama dengan para buangan berada di tepi sungai Kebar. Saat itu saudara, Yehezkiel bersama dengan umat Tuhan sedang berada dalam tempat pembuangan. Diusir dan dibuang dari tanah perjanjian tentunya bukan keadaan yang menyenangkan. Tetapi itulah kenyataan yang harus dialami oleh umat, karena mereka telah meninggalkan Tuhan dan perjanjian. Tanah pembuangan ibarat sekolah kehidupan, supaya umat bertobat dan kembali untuk taat. Pada saat itu saudara, mereka bertanya-tanya, di manakah Allah ketika dibuang? Di manakah Allah di tempat pembuangan? Apakah Allah ada di situ atau tidak? Pertanyaan ini terjawab setelah mereka menjalani kehidupan dalam pembuangan selama 5 tahun. Yehezkiel mendapat penglihatan yang luar biasa dari Allah. Yehezkiel melihat penglihatan tentang tahta kemuliaan Allah yang begitu agung dan dahsyat, sehingga membuat Yehezkiel sujud menyembah. Di dalam ayat yang ke-28 dikatakan, seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan, begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Tak kala aku melihatnya, aku sembah sujud, lalu kudengar suara Dia yang berfirman. Apa makna semua itu, saudara?
Makna semua itu adalah Allah jauh di luar deskripsi manusia. Manusia tidak akan mampu untuk menggambarkan kemuliaan Allah. Yehezkiel hanya dapat melihat gambaran kemuliaan Allah itu seperti busur pelangi. Tetapi saudara, Allah yang bersemayam di Bukit Sion, Allah yang bersemayam di bait-Nya di Yerusalem, menampakkan dirinya kepada umat-Nya yang ada dalam pembuangan di Babel. Dan ini adalah Allah yang memang jauh di luar gambaran manusia. Namun Ia bukanlah Allah yang jauh dari umat-Nya, sekalipun berada di tanah asing. Artinya saudara, masa depan umat masih ada. Bahkan masih ada pelayanan yang harus dikerjakan oleh Yehezkiel sebagai imam, sekalipun mereka di tanah pembuangan. Saudaraku, kemuliaan Allah memang jauh dari bayangan manusia. Namun tidak ada tempat yang jauh dari jangkauan Allah. Tidak ada situasi manusia yang jauh dari pengadilannya. Dia akan datang kepada kita di saat kita gagal, kecewa, depresi, maupun mengalami malapetaka. Kita mungkin hanya dapat melihat sedikit dari kemuliaannya, namun Ia senantiasa ada bersama kita. Seperti yang dialami umat masa itu. Memang mereka di tempat pembuangan, seolah mereka jauh dari bait Allah. Tetapi ternyata Allah juga ada di situ, hadir di situ, memberi kekuatan kepada mereka. Yang perlu dilakukan umat adalah mendengarkan suaranya. Apabila dulu mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan, kalaupun mendengarkan, mereka tidak melakukan, bahkan mereka menolak suara itu. Hari ini, ketika mereka di tanah pembuangan, Tuhan mau supaya mereka mendengarkan suaranya. Saudara, bila firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, kita tahu bahwa Allah hadir di situ, dan bila itu membuat kita untuk selalu mendengarkan suaranya, bukan lagi suara kita ataupun suara manusia yang lain. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur Tuhan, hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami, sebagaimana umat pada waktu itu berada di tanah pembuangan, dan Engkau hadir di tengah-tengah mereka, memberikan kekuatan, memberikan pemulihan di tengah persoalan yang dialami. Demikian juga Engkau pun ada di tengah persoalan dan permasalahan kami. Yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan adalah kami terus mau dengar-dengaran terhadap suara Tuhan. Walaupun umat saat itu harus mengalami pembuangan untuk mengerti akan suara Tuhan itu, untuk mengerti pentingnya ketaatan dan ketakutan kepada Tuhan. Kami tidak perlu mengalami semua itu Bapa, tetapi tolonglah kami supaya kami terus belajar untuk mau mendengarkan suara Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahkan sekalipun suara Tuhan itu tidak cocok dengan keinginan kami, tidak cocok dengan kemauan kami, tetapi biarlah bukan Tuhan yang mencocokkan diri dengan kami, tetapi kamilah yang belajar untuk mencocokkan diri dengan Tuhan dan dengan firman-Mu. Secara khusus Bapa, pada saat ini hamba-Mu berdoa untuk ketiga keluarga kami. Berdoa untuk Bapak Suryadi Sugianto yang tepat hari ini berulang tahun Bapa. Kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan, untuk cinta Tuhan, bahkan untuk pelayanannya di GKT Banyuwangi. Hamba-Mu terus berdoa Bapa untuk Koyang, di dalam pergumulannya, di dalam kehidupannya, bahkan di dalam masa depan bersama dengan keluarga. Kiranya Tuhan yang akan menyertai, Tuhan yang akan memberikan berkat rohani yang dari sorga, sehingga hatinya, hidupnya adalah hati dan hidup yang terus melekat dan mendekat kepada Allah. Apa yang menjadi pergumulan, biarlah kiranya Tuhan sendiri yang akan memberikan kekuatan dan jawaban. Demikian juga Bapa, berdoa untuk Ibu Ong Wanyo yang juga hari ini berulang tahun. Kiranya Tuhan menolong
orang tua kami ini menyertai, bahkan di dalam pergumulannya. Biarlah kiranya penyertaan Allah itu boleh nyata, dan Ibu Ong Wanyo pun juga menaruh harapan, menaruh cintanya, menaruh kasihnya hanya kepada Allah saja. Di dalam pergumulan yang mungkin tidak terkatakan dengan kata-kata, tetapi kiranya Tuhan tahu ke dalam lubuk hati yang paling dalam. Biarlah kiranya berkat rohani yang dari sorga menyertai Ibu Ong Wanyo. Demikian juga Bapa, hambamu berdoa untuk Laurencia Michelle yang juga hari ini berulang tahun. Kiranya Tuhan tolong Lauren di dalam masa mudanya tetap mendekat, tetap melekat, bahkan juga tetap terikat dengan perjanjian. Studinya kiranya Tuhan berkati, masa depannya kiranya juga Tuhan sediakan masa depan yang terbaik kepadanya. Karena kami percaya umat-Mu ada berada di dalam tangan-Mu, dan masa depan itu sudah siapkan, sudah Tuhan persiapkan yang terbaik. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk Bapak Suryadi Sugianto. Kiranya terus terikat dengan perjanjian. Selamat ulang tahun juga untuk Ibu Ong Wanyo. Kiranya Tuhan yang memberikan penyertaan. Dan selamat ulang tahun juga untuk Laurencia Michelle. Biarlah kiranya Tuhan yang akan menolong di dalam pergumulan kehidupan sebagai orang muda. Tuhan memberkati.